Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Emil untuk pelajaran sejarah Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan agar dapat beraktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Anak-anak, di pertemuan kali ini, seperti biasa, Ibu ingin mengingatkan kepada kita semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan di era pandemi seperti sekarang. Nah, anak-anak tetap jaga daya tahan tubuh kita ya, konsumsi makanan yang sehat, kurangi berkerumun, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan terus semangat untuk belajar secara daring. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini, seperti biasa, Ibu mau menyampaikan materi kelanjutan dari minggu kemarin yang sudah kita bahas bersama. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha dan juga pengaruh-pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, seperti yang Ibu bilang, setelah Hindu-Buddha masuk, kemudian agama yang masuk adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini sendiri sampai hari ini seperti yang kita tahu di negara kita merupakan penduduk negara kita itu paling banyak menganut agama Islam. Dan ini ada sejarahnya, anak-anak. Kenapa Islam bisa masuk ke Indonesia? Kemudian bagaimana penyebarannya? Bagaimana perkembangan agama Islam di Indonesia yang sampai hari ini menjadi penduduk paling banyak mayoritas beragama Islam. Nah, anak-anak, terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat kita. Jadi ada yang beragama Hindu, Buddha, dan juga Islam yang akan kita pelajari seperti sekarang. Nah, kembali lagi pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah nanti kalian akan memahami berbagai teori tentang masuknya Islam ke Indonesia dan juga nanti kalian akan memahami saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia itu seperti apa, dan juga nanti kita akan mempelajari bersama pengaruh-pengaruh dari masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Langsung saja anak-anak, pertemuan kali ini materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang rute kedatangan Islam ke Indonesia. Silakan disimak. Ini adalah rute atau peta kedatangan masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi, seperti yang kita tahu, agama Islam itu berasal dari kota Mekah, disebarkan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW dari Mekah, kemudian ke Madinah, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Nah, di sini di peta yang kalian lihat bersama, ini adalah rute kedatangan dari Arab, kemudian masuk ke Gujarat, juga Iran, dan kemudian masuk ke negara kita. Jadi nanti ini adalah ada kaitannya dengan teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Jadi dari rute ini kita melihat bersama jika agama Islam itu berasal dari negara Arab yang kemudian masuk ke Persia, ke Gujarat, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Nah, nanti pada teori-teori penyebaran agama Islam itu ada 3 yang akan kita pelajari. Silakan kalian melihat bersama. Jadi teori penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia itu ada 3, anak-anak. Yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua ada teori Persia, yang ketiga ada teori Gujarat. Nah, dari 3 teori ini semuanya mempunyai alasan kuat. Kenapa kok agama Islam ini disebut masuknya berasal dari sana? Jadi maksudnya di sini bukan kok teori Mekah memang agama Islam berasal dari Mekah. Teori Gujarat, apakah agama Islam berasal dari Gujarat? Bukan seperti itu. Maksudnya
teori Gujarat dan Persia itu mereka sudah menerima agama Islam di sana, kemudian dibawa ke Indonesia seperti itu. Jadi agama Islam itu masuk dengan 3 teori itu mempunyai alasan kuat dan buktinya masing-masing. Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Apa saja sih alasan kuat dari 3 teori ini yang menyebutkan kalau yang membawa Islam masuk ke Indonesia itu teori yang mana? Nah, kita bahas bersama. Yang pertama, teori Mekah terlebih dahulu. Jadi, teori Mekah ini sudah dari abad ke-7 memberitakan kalau berita Arab yang menyebutkan pada abad ke-7 itu di pantai barat Sumatera itu sudah ada perkampungan Arab, di mana pada masa itu ada sebutannya pedagang Arab ini menyebut kerajaan Sriwijaya yang waktu itu memang pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya itu sudah menyebutkan panggilan Zabai dan juga Sribusa. Itu adalah sebutan bangsa Arab untuk kerajaan Sriwijaya. Ditambah lagi pada waktu itu kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan pertama dan tertua Islam di Indonesia itu sudah menganut mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang dianut paling besar itu di wilayah Arab atau Mesir sana. Jadi ada kesamaan mazhab. Kalau yang di Gujarat itu mereka menganut mazhab Hanafi. Nah, sedangkan kalau mazhab Syafi'i itu banyak di orang Arab, orang Mesir, seperti itu. Kemudian waktu itu Raja Samudra Pasai itu bergelar Al-Malik. Jadi Al-Malik ini merupakan gelar yang biasa dipakai oleh raja di Mesir. Jadi seperti yang kita tahu, raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Al-Malik, gitu. Memakai gelar Al-Malik. Nah, itu sekitar abad ke-7 teori Mekah ini. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyebutkan bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia itu dibawa atau berasal dari Kambe, India. Jadi alasannya apa? Ada beberapa bukti kuat yang menyebutkan kalau agama Islam itu berasal dari Gujarat sana, Kambai. Salah satunya adalah adanya jalur perdagangan yang dari dulu sudah terjalin antara Indonesia dengan India, yaitu kalau rutenya itu yang pertama dari Indonesia, kemudian ke Kambe ini India ya anak-anak, kemudian setelah itu ke Timur Tengah, baru ke Eropa. Jadi jalur perdagangan itu memang sudah terjalin lama antara Indonesia, India, kemudian ke Timur Tengah dan juga ke Eropa. Begitupun sebaliknya, mereka melewati rute itu. Jadi sudah lama hubungan ini terjalin, makanya memperkirakan kalau bisa saja agama Islam masuk ke Indonesia itu dari sana, karena memang hubungan perdagangan sudah lama terjalin. Ditambah lagi, kemudian ada penemuan batu nisan makam Malik Al-Saleh yang bercorak Gujarat. Jadi ini adalah nisan yang memang coraknya itu Gujarat, peninggalan seperti Arab sana, seperti Islam sana gitu. Kemudian ditambah lagi ini yang memperkuat bukti kalau Islam itu masuknya dari Gujarat, karena ada keterangan dari Marco Polo yang waktu itu menjelajah samudra, itu datang ke Indonesia sekitar abad ke-13 itu menceritakan kalau di Perlak sana itu sudah banyak penduduk yang mayoritas beragama Islam. Jadi di Perlak sana mayoritas penduduk yang beragama Islam ini dari kebanyakan karena mereka sudah menjalin hubungan dagang dan para pedagang ini menyebarkan agama Islam. Begitu, dan itu adalah pedagang dari Gujarat. Jadi itu sekitar abad ke-13, teori Gujarat. Nah, dari alasan-alasan ini, para ahli memperkirakan kalau agama Islam itu masuk ke Indonesia dari Gujarat. Ini adalah alasan kuat dari teori Gujarat. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Persia, atau menyebutnya sebagai agama Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Iran, Persia ya. Alasannya yang pertama, ini karena adanya kesamaan budaya antara masyarakat Indonesia dengan Iran. Salah satunya adalah seperti peringatan 10 Muharram.
Kemudian penemuan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, ini yang bercorak Persia ya, Iran. Apakah kalian pernah berziarah ke Sunan Maulana Malik Ibrahim di kota kita? Nanti jika kalian melihat, jadi penemuan makam Maulana Malik Ibrahim ini di kota Gresik ini merupakan salah satu bukti kalau Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari Iran atau Persia. Ditambah lagi di Gresik, di kota kita ini ada perkampungan yang namanya perkampungan Leran, itu sekarang ada di Giri. Jadi Leran ini merupakan salah satu nama suku di Persia sana. Nah, waktu itu para ahli berpendapat mungkin orang yang membawa Islam ini orang dari Iran masuk ke Indonesia membuat perkampungan sama dengan perkampungan mereka di Iran. Nah, berita ini juga diperkuat kalau di Gresik ditemukan makam Siti Fatimah binti Maimun yang pada abad ke-11 yang merupakan salah satu bukti atau sumber sejarah masuknya Islam ke Indonesia tertua itu pada abad ke-11. Nah, ini nanti Ibu juga akan men-share video Ibu berziarah ke sana, ke makamnya Siti Fatimah binti Maimun. Nanti akan Ibu sertakan dengan video pembelajarannya Ibu buat ini di grup kelas. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Jadi memang di makamnya Siti Fatimah binti Maimun ini pada abad ke-11 itu dibuktikan kalau beliau ini sudah datang ke Indonesia, itu beragama Islam, berasal dari Iran, begitu. Itu pada abad ke-11. Jadi yang perlu kita garis bawahi, dari 3 teori penyebaran agama Islam ke Indonesia ini dimulai pada abad ke-7 dibuktikan dengan teori Mekah, pada abad ke-13 dibuktikan dengan alasan-alasan kuat dari teori Gujarat dan juga teori Persia atau berasal dari Iran. Nah, setelah mempelajari tentang teori dari penyebaran Islam ke Indonesia, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah saluran-saluran penyebaran agama Islam ke Indonesia. Ini bisa dimaknai seperti ini anak-anak. Nah, teori-teori tadi itu kan berhubungan dengan dari mana agama dan kebudayaan Islam itu berasal dan siapa yang membawa, begitu kan? Nah, saluran-saluran penyebaran ini adalah ketika agama Islam masuk di Indonesia itu bagaimana perkembangannya, penyebarannya kepada masyarakat itu seperti apa? Agama Islam berkembang itu di Indonesia itu melalui apa salurannya, penyebarannya. Nah, itulah yang akan kita bahas. Jadi, saluran-saluran penyebaran ini adalah bagaimana penyebaran agama Islam itu bisa berkembang di masyarakat, seperti itu. Jadi memang sejak kedatangannya agama Islam ini bisa dibilang cepat berkembang di masyarakat Indonesia. Jadi ada alasan kenapa kok Islam bisa cepat berkembang di masyarakat. Salah satu alasannya adalah Islam ini merupakan agama yang mudah diterima oleh masyarakat. Syarat masuk Islam itu sangat mudah. Islam juga mengajarkan agama yang damai, begitu, dan masih banyak lagi. Ini akan kita bahas bersama. Kenapa kok penyebaran agama Islam di Indonesia itu juga berlangsung cepat? Nah, alasannya adalah ada di saluran-saluran penyebaran ini yang akan kita bahas bersama. Nah, ini adalah saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada 6 ya anak-anak. Yang pertama, kita akan membahas saluran perdagangan terlebih dahulu. Jadi, seperti yang sudah pernah kita bahas, Ibu bahas di awal pertemuan tadi juga, jika masyarakat Indonesia itu sudah dari dulu melakukan hubungan dagang dengan bangsa luar. Nah, ketika masanya Islam, sekitar abad ke-7 sampai ke-16, itu memang lalu lintas perdagangan laut itu sangat ramai sekali. Juga salah satunya adalah di Indonesia, karena memang Indonesia juga masuk dalam lalu lintas perdagangan laut yang ramai tadi, menelisik sejarah pada sebelumnya. Jadi memang Indonesia ini dari dulu sudah terkenal sebagai negara yang kaya akan rempah-rempah ini dari dulu, dan Indonesia juga kedatangan banyak sekali pedagang-pedagang dari luar yang
ingin mencari rempah-rempah dan juga melakukan hubungan dagang dengan masyarakat Indonesia. Nah, itu pada tepatnya sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 memang lalu lintas perdagangan itu sangat ramai. Nah, pada masa itulah para pedagang ini banyak yang datang ke Indonesia dan menetap. Menetap di sini dalam artian bisa kita pahami zaman dahulu pada masa itu tidak ketika pedagang melakukan perdagangan ke suatu wilayah, mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Kenapa? Karena memang dulu kan bisa dipahami mereka hanya bermodalkan kompas dan itu ketika mereka kembali ke negaranya pun menunggu waktu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menetap mereka terlebih dahulu sambil kembali menunggu musim juga begitu. Jadi ketika mereka menetap inilah para pedagang Arab waktu itu membuat suatu perkampungan atau perkampungan Arab namanya pekojan itu sebutannya. Jadi para pedagang-pedagang Arab ini yang menetap tadi kemudian mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat atau masyarakat Indonesia. Jadi mereka ini berhubungan dengan masyarakat karena mereka memang menetap seperti itu meskipun sementara. Nah, hubungan dengan masyarakat inilah yang kemudian masyarakat banyak yang tertarik dengan agama Islam karena memang para pedagang ini juga terkenal raya ramah, baik seperti itu dan masyarakat tertarik dengan oh ini ada orangnya baik-baik ini membawa agama yang juga secara damai, tidak memaksa, syarat masuknya juga mudah begitu. Itu adalah saluran pertama, perdagangan. Yang kedua kita akan mempelajari tentang saluran pendidikan. Nah, saluran pendidikan ini pada masa penyebarannya ini dilakukan di pondok-pondok pesantren. Jadi kalau seperti kita sekarang, seperti kalian belajar sekarang itu kan di pondok pesantren di era sekarang. Zaman dulu juga ada pondok pesantren. Istilahnya pondok pesantren pada masa dulu itu mereka para muridnya ini belajar yang menyebarkan adalah dari kiainya. Itu belajarnya di surau gitu seperti itu nyebutnya. Nah, pada masa itu penyebaran agama melalui pendidikan pondok pesantren ini nanti ketika para siswanya, para muridnya ini sudah selesai belajar, ketika mereka kembali ke daerah asalnya, mereka mempunyai kewajiban untuk menyebarkan ilmu yang sudah mereka dapat, gitu. Jadi, ketika mereka selesai belajar menuntut ilmu di pondok pesantren tadi sama Pak Kiai, tentang agama, ilmu agama, ketika mereka kembali ke daerah asalnya, mereka juga menyebarkan ilmu yang mereka dapat. Nah, itulah salah satu alasan kenapa waktu itu Islam cepat menyebar di daerah-daerah terpencil. Begitu. Itu saluran pendidikan. Yang ketiga, mohon maaf, adalah saluran perkawinan. Saluran perkawinan ini juga merupakan salah satu saluran yang penyebarannya juga cepat terhadap perkembangan agama Islam di masyarakat. Jadi saluran perkawinan ini adalah para pedagang Arab yang datang ke Indonesia itu kan mereka menetap lama, maksudnya mereka menetap tidak sebentar seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi ketika mereka menetap di Indonesia ini mereka juga mereka kan melakukan hubungan interaksi dengan masyarakat dan mereka juga menikahi masyarakat pribumi. Nah, pernikahan ini itu dijadikan sebagai sarana juga untuk penyebaran agama Islam. Di mana caranya para pedagang ini memilih menikahi wanita pribumi dengan syarat mereka harus masuk Islam terlebih dahulu. Nah, biasanya para wanita yang dinikahi oleh para pedagang Arab ini ada yang berasal dari anaknya raja atau adipati, di mana dengan cara seperti ini otomatis kan wanitanya mengikuti Islam masuk. Jadi rajanya juga ikut mengikuti masuk ke agama Islam. Nah, penyebaran seperti ini pun Islam akan bisa menyebar dengan mudah karena biasanya rakyat itu akan mengikuti agama apa yang dianut oleh raja mereka begitu. Jadi salah satu syarat Islam masuk dengan mudah dengan cara perkawinan ini tadi karena para pedagang Arab ini menikahi anaknya raja seperti itu. Jadi Islam pun mulai cepat berkembang.
banyak sekali para rakyat pribumi, para pedagang Islam yang kemudian membuat perkampungan-perkampungan Islam yang akhirnya menjadi cepat menyebar. Ini salah satu cara melalui perkawinan. Jadi istilahnya dengan cara ini Islam itu dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat karena memang syaratnya kalau mau dinikahi harus masuk Islam terlebih dahulu begitu. Kemudian saluran yang keempat adalah tasawuf. Tasawuf ini semacam ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, biasanya para ahli tasawuf ini memiliki keahlian yang dapat membantu masyarakat seperti menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Jadi memang para ahli tasawuf ini anak-anak mereka itu menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang sebelumnya beragama Hindu-Buddha. Jadi dengan cara seperti itu masyarakat pun sedikit dengan sedikit itu dapat menerima ajaran agama Islam. Nah, salah satu tokohnya mungkin kalian pernah dengar, salah satu Sunan Bonang itu merupakan salah satu ahli tasawuf yang menyebarkan agama Islam gitu. Kemudian saluran yang kelima adalah seni budaya. Nah, seni budaya ini juga penyebarannya juga bisa dilihat dengan karya-karya atau dengan seni budaya, misalnya dengan seni bangunan yang bisa kalian lihat dari masjid, seni pahat, seni tari, seni ukir, dan salah satu juga media dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga seperti itu. Nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah gambar Wali Songo dan juga wayang. Nah, ini adalah gambar wayang anak-anak. Kalian pernah melihat wayang, pertunjukan wayang secara langsung? Pasti di antara kalian pernah, atau mungkin kalau kalian tidak pernah, tapi pasti kalian tahu pertunjukan wayang itu seperti apa. Nah, kalau kalian tahu sejarahnya, sebenarnya wayang ini adalah merupakan budaya pada masanya Hindu-Buddha, anak-anak. Nah, pada masanya Sunan Kalijaga, salah satu tokoh Wali Songo, waktu itu media dakwahnya beliau menyebarkan agama Islam itu salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan wayang ini. Jadi, kalau pada masanya Hindu-Buddha, wayang itu seperti melihat wayangnya, dalangnya ini seperti ada nenek moyangnya yang ya memang gaib gitu. Jadi memang merasuki ke wayang tadi. Nah, pada masanya Islam ini Sunan Kalijaga ini karena pada masa itu wayang itu kan ada musik gamelan dan sebagainya. Nah, ajaran-ajaran dalam wayang ini kemudian diganti dengan ajaran agama Islam. Jadi wayang ini yang sebelumnya pada masanya Hindu-Buddha itu sebagai budaya mereka, pada masanya Islam ini dijadikan sebagai media dakwahnya Sunan Kalijaga, tetapi dengan mensisipi ajaran agama Islam. Sehingga masyarakat pun tertarik, karena pada masa itu masyarakat juga senang dengan pertunjukan-pertunjukan wayang, salah satunya begitu. Nah, oleh Sunan Kalijaga disisipi dengan ajaran agama Islam, wayang tadi. Jadi, salah satu hal tersebut juga menarik perhatian rakyat, menarik keinginan rakyat untuk lebih tertarik mempelajari ajaran agama Islam. Itu contohnya. Nah, di penjelasannya Ibu jelaskan tadi, Ibu sudah beberapa kali menyinggung Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Maulana Malik Ibrahim yang merupakan tokoh-tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam. Jadi ini adalah Wali Songo ya anak-anak. Wali Songo itu merupakan kumpulan dari para wali, ada 9 wali yang memang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Yang waktu itu memang para wali ini mereka memang berjasa pada awal penyebaran agama Islam. Yang waktu itu ketika masyarakatnya masih beragama Hindu-Buddha. Jadi para wali ini sangat berjasa sekali dalam penyebaran agama Islam di berbagai daerah. Ada yang melalui tasawuf seperti Sunan Bonang tadi, ada yang melalui dakwah, ada yang melalui kesenian lewat media wayang kayak Sunan Kalijogo begitu, dan banyak juga yang berdakwah. Jadi semua wali ini mereka berjasa dalam penyebarannya karena memang mereka sangat
berusaha menyebarkan agama Islam, bagaimana Islam bisa diterima oleh masyarakat gitu. Nah, ini kelanjutannya saluran yang terakhir yaitu saluran dakwah. Saluran dakwah ini banyak sekali dilakukan oleh para ahli-ahli agama. Salah satunya ya Wali Songo itu di Pulau Jawa dan juga di daerah-daerah lain. Mereka memang berdakwah menyebarkan agama Islam, memperkenalkan agama Islam terhadap masyarakat yang sebelumnya beragama Hindu-Buddha. Nah, yang Ibu bilang tadi, kalau kenapa kok saluran-saluran penyebaran ini membuat Islam cepat berkembang, itu ya salah satu alasannya karena memang Islam itu menjadi agama yang mudah diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang masuk Islam sangat mudah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Islam juga bukan agama yang memaksa kamu harus masuk agama ini, begitu, bukan. Tapi Islam ini menyebarkannya secara damai, begitu. Tidak kok kalau dulu pada masanya kerajaan itu biasanya kan ketika suatu kerajaan ditaklukkan oleh kerajaan lain, otomatis kerajaan lainlah yang menang tadi, yang akan menguasai kerajaan tersebut. Jadi semuanya kan tergantung siapa yang menang, yang menaklukkan tadi. Begitu pula dengan agama. Tapi pada masanya Islam ini tidak. Islam tidak mengajarkan, maksudnya Islam ini tidak secara memaksa masyarakat untuk masuk Islam begitu. Tapi Islam ini disebarkannya secara damai dan juga seperti upacara adatnya Islam ini tidak tidak apa ya, lebih sederhana. Dan juga yang penting lagi, dalam agama Islam itu memiliki kedudukan yang sama. Seperti yang kalian tahu, kalau pada masanya Hindu, masanya kerajaan Hindu atau agama Hindu, mereka mengenal adanya sistem kasta. Jadi masyarakat dibagi menjadi beberapa kasta atau lapisan sosial dalam masyarakat. Nah, tapi kalau pada masanya Islam, semua masyarakat itu sama di mata Allah. Sama di mata Tuhan kita, tidak ada yang membedakan. Meskipun statusmu raja, statusmu masyarakat biasa, buruh, kita semua sama. Yang membedakan itu adalah tingkat ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Jadi karena tidak ada pembedaan atau penggolongan kelompok ini juga salah satu alasan para rakyat biasa ini, maksudnya rakyat-rakyat bawah, rakyat-rakyat yang banyak sekali masyarakat itu tertarik sama Islam karena kita ini sama, tidak berdasarkan status ketika sama seperti Hindu Buddha yang mengenal sistem kasta begitu. Selain itu ditambah juga penyebaran agama Islam waktu itu didukung para raja-raja atau adipati-adipati atau tokoh-tokoh lokal yang memang disegani di masyarakat begitu. Nah, masyarakat ini pasti akan mengikuti apa yang menjadi pemimpin mereka. Misalnya raja ini menganut agama Islam, berarti rakyatnya ini sedikit demi sedikit juga akan mempelajari dan mengikuti agama Islam begitu. Jadi memang semenjak kedatangannya ke Indonesia dengan teori-teori dan alasan-alasan tadi, kemudian melalui saluran-saluran penyebaran ini, Islam termasuk penyebaran agama Islam di Indonesia juga berlangsung cepat, yang dimana waktu itu kondisi masyarakat kita yang masih beragama Hindu-Buddha dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di berbagai daerah begitu, sama halnya dengan Islam. Islam datang waktu itu juga mereka mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Nah, kalau yang Ibu contohkan Wali Songoin tadi juga sangat berjasa, maksudnya ada dalam kerajaan Demak waktu itu juga merupakan jasanya Wali Songo begitu. Nah, lanjut anak-anak, setelah saluran-saluran penyebaran ini, kita akan mempelajari pengaruh-pengaruh dari masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Jadi pengaruh ini nanti apa sih dampak yang diperoleh dari adanya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, pengaruh ini tadi ada 7 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang teknik arsitektur atau seni bangunan. Ini bisa kita lihat dalam bangunan masjid dan juga nisan makam. Jadi dalam agama Islam itu
pembangunan masjid itu juga ada yang berakulturasi dengan budaya masyarakat setempat seperti masjid. Jadi masjid itu kalau kalian lihat atapnya itu kan juga ada yang atap tumpang dan sebagainya. Itu sebenarnya juga berakulturasi dengan kebudayaan masyarakat setempat gitu. Kemudian setelah itu ada nisan. Sebenarnya dalam makam atau nisan orang, beberapa orang itu biasanya dalam nisan tersebut ada ukir-ukiran atau corak-corak, entah itu bernuansa Iran seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ada tokoh-tokoh kayak Sunan Maulana Malik Ibrahim itu nisannya kayak seperti corak Iran, kemudian ada yang Gujarat, ada yang Mekah. Itu bisa dilihat dari nisannya, peninggalannya, dari seni ukirnya, tulisannya, pakai bahasanya gitu. Jadi kemudian ada struktur dan sistem sosial. Struktur dan sistem sosial ini sebenarnya bukan seperti stratifikasi sosial ya, tapi lebih kepada kalau dalam masyarakat Islam semuanya itu dipandang sama, tidak ada yang membedakan. Nah, dalam sistem sosial ini karena sebelumnya Islam itu memang masuk secara damai, dalam hubungan di masyarakatnya itu Islam itu mengajarkan agama yang cinta damai. Meskipun kita berbeda, tapi di mata Tuhan kita tetap sama begitu. Jadi para masyarakat ini juga Islam ini mengajarkan toleransi, menghargai sesama, seperti itu. Jadi memang Islam ini dalam kehidupan sosial itu sebagai agama yang mudah diterima di masyarakat, begitu. Itu sistem sosial. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan atau politik. Jadi politik pada masanya Islam, kalau pada masanya Hindu-Buddha mungkin sudah mengenal konsep raja dan kerajaan. Berbeda dengan Islam. Islam itu pada masanya Islam sebutannya bukan raja gitu, tapi kesultanan. Jadi kalau pada masanya Hindu-Buddha misalnya nyebut raja atau pemimpin tertinggi suatu kerajaan itu kan misalnya Raja Hayam Wuruk, rajanya Majapahit. Kalau pada masanya Islam itu berganti menjadi kesultanan. Jadi sebutan raja itu bukan raja tapi sultan. Gitu anak-anak. Jadi seperti Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai itu bergelar sultan karena memang pada masanya Islam itu dikenal dengan konsep kesultanan seperti itu. Kemudian pengaruh yang kelima yaitu adalah sistem kalender. Sistem kalender ini pada masanya Islam itu sudah mulai dikenal dengan kalender Islam, tahun baru Hijriah. Jika sebelumnya menggunakan kalender Saka pada masa Hindu-Buddha itu. Kemudian pada masanya Sultan Agung itu juga mengenal kalender Jawa seperti yang kita tahu sekarang itu. Nah, itu juga berlaku. Itu salah satu pengaruh atau hasil budaya dari masuknya agama Islam ke Indonesia, begitu anak-anak. Kemudian dalam keagamaan pada salah satu pengaruh keagamaan dalam masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia ini adalah berkembangnya agama Islam menjadi cepat dan banyak diikuti oleh masyarakat ya seperti tadi, karena Islam itu penyebarannya dilakukan dengan cara damai, tidak memaksa dan juga gampang diterima masyarakat, mengajarkan toleransi seperti itu. Banyak sikap-sikap yang diajarkan di Islam yang tidak sifatnya itu tidak memaksa kamu untuk mengikuti ajaran-ajaran tertentu begitu. Jadi lebih ke sikap saling menghargai dan begitu dan sebagainya begitu. Pengaruh yang keenam yaitu pengaruh pendidikan. Pengaruh pendidikan ini seperti halnya dengan saluran penyebarannya. Jadi dalam pendidikan, dalam konsepan itu ya melalui pondok-pondok pesantren tadi yang cepat menyebar di wilayah Nusantara karena memang pengaruh pendidikan ini mengajarkan agama yang disampaikan oleh para tokoh kiai atau para ulama dalam penyebarannya dengan jalur pendidikan di pesantren begitu untuk mengajarkan ilmu agama itu. Jadi ilmu pendidikan ini, pengaruh pendidikan ini diajarkan pada masanya Islam dengan cara ya seperti tadi ada tempatnya, ada pondok pesantrennya. Jadi seperti kayak di surau, di bilik mereka menuntut ilmu di Pak Kiai seperti itu. Itu saluran pendidikan yang sampai hari ini bisa kita lihat banyak sekali pondok-pondok pesantren
itu juga menyebarkan agama. Selain mempelajari tentang agama, di masa yang sekarang juga mempelajari ilmu pengetahuan seperti yang kita lakukan sekarang, dan juga tetap ilmu agamanya juga tetap jalan begitu, karena memang itulah prinsip dari pondok pesantren, menyebarkan agama dan juga di masa sekarang menyebarkan ilmu pengetahuan gitu. Nah, pengaruh yang terakhir yaitu seni budaya. Seni budaya ini bisa kita lihat dari banyak sekali bentuknya. Dari mulai karya seni, karya sastra, kaligrafi, keraton. Keraton di sini bangunan tempat tinggal raja, sultan, yang juga salah satu bentuknya itu banyak sekali budayanya, peninggalan budaya Islam. Kalau karya sastra mungkin kalian pernah dengar hikayat, babat, suluk, itu merupakan kitab-kitab pada masa peninggalan agama Islam. Jadi yang memang menyebarkan ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran tentang agama Islam seperti itu. Jadi itu semuanya merupakan peninggalan dari agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi banyak sekali anak-anak. Memang pengaruhnya yang bisa dirasakan sampai sekarang, sampai hari ini, yang bisa dibuktikan kalau memang di negara kita Islam itu menjadi agama mayoritas yang banyak sekali penduduknya beragama Islam ya, alhamdulillah. Dan juga bagaimana Islam itu mudah diterima oleh masyarakat, bagaimana perjuangan dari para tokoh, para penyebar agama Islam ini dalam proses awal penyebarannya sampai menjadi Islam berkembang seperti sekarang begitu. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah mempelajari tentang teori masuknya Islam, saluran penyebaran agama Islam, dan juga pengaruh penyebaran agama Islam ke Indonesia. Pada pertemuan besok kita akan melanjutkan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi sebutannya kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia, yang memang kesultanan tersebut atau kerajaan tersebut, mungkin kalian lebih familiar dengan sebutan kerajaan ya, karena memang sebutan untuk di Hindu-Buddha waktu itu juga seperti itu. Itu adalah beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Indonesia yang tersebar. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Pada pertemuan hari ini, Ibu nanti kita akan membahas, berdiskusi bersama apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Beberapa masih menjadi perlu kita diskusikan lagi, beberapa contohnya, beberapa buktinya, dan nanti kita akan berdiskusi bersama di Google Classroom seperti biasa, dan juga di grup kelas Ibu nanti share video ini yang Ibu buat, dan juga video kunjungan Ibu ke makam Siti Fatimah binti Maimun yang Ibu sebutkan ke kalian tadi di awal sebagai salah satu bukti masuknya Islam. Itu kalian agar bisa mengetahui, oh ternyata masuknya Islam itu salah satu buktinya ada di kota kita, ada di Gresik. Mungkin nanti di lain waktu kalian bisa berkunjung ke sana, karena memang beliau itu memang merupakan salah satu bukti masuknya Islam ke Indonesia di kota kita Gresik ini. Jadi memang sesuatu yang patut kita banggakan kalau memang kota kita itu dari dulu memang merupakan salah satu kota yang sudah yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah kita. Karena di wilayah kita sendiri itu Gresik waktu itu punya pelabuhan besar yang menjadi salah satu tempat pelabuhan yang buat transit atau kedatangan bangsa Arab begitu. Itu pelabuhan Gresik. Jadi makanya salah satu alasan kenapa kok sampai hari ini Gresik disebut sebagai kota santri, karena memang Islam di kota kita sejak awal masuknya perkembangannya itu kota kita ikut terlibat di dalamnya gitu. Salah satu yang membuat Gresik kota kita ini menjadi kota santri, kota Gresik berhias iman, itu memang karena memang dari sejarahnya dulu kota kita ini sudah ikut dalam, maksudnya sudah ada dalam salah satu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi salah satunya ya di kota kita ini sebagai tempat penyebarannya gitu. Nah, sampai di sini Ibu akhiri. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam. Silahkan kalian mempelajari materi yang akan kita diskusikan setelah ini, dan juga kita akan
belajar bagaimana mempelajari atau memahami dari masuknya agama Islam ke Indonesia begitu. Nah, anak-anak, sampai sini Ibu mengingatkan lagi, tetap jaga kesehatan, sebisa mungkin jaga diri kalian, jaga imun kalian, kurangi aktivitas di luar, kalau tidak penting tidak usah sampai keluar rumah. Kita belajar saja daring, jadi tetap semangat belajar, tetap semangat beraktivitas, dan semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan agar dapat menjalankan aktivitas dengan sehat dan bahagia tentunya. Ibu akhiri, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.